Suamiku ternyata orang kaya. Bagian 24. Wanita itu menatap nanar ke arah gelas di tangannya. Tapi aku... Kinar pun meraih tangan wanita itu. Sudah kak, jangan dilanjutkan. Tidak apa-apa, aku tidak akan menangis kok. Aku sudah kebal, tenang saja. Kinar tersenyum. Abaikan omong kosongku itu ya. Maaf, padahal aku baru mengenalmu malah langsung bicara panjang lebar seperti ini. Aku tidak masalah kak. Kinar menuangkan air mineral ke gelasnya. Terima kasih. Meraih itu dan meminumnya. Kinar menatap penuh keprihatinan dan setelah mendengar cerita itu, ia seolah merasa tengah bercermin pada dirinya. Apakah dia akan merasakan hal yang sama seperti wanita itu di masa depan? Dan Mas Tara benar-benar tidak kembali. Dan jika itu terjadi, apakah dia bisa setegar wanita di hadapannya itu? Semoga saja tidak demikian. Dan Mas Tara segera kembali padanya. Waktu sudah semakin malam, di mana restoran itu malah justru semakin ramai pengunjung. Sudah puas juga mengobrol lama dua wanita yang baru saja kenal itu. Keduanya bahkan terlihat nyambung dalam obrolan mereka. Bahkan Kinar di sana terlihat banyak tertawa. Karena baginya wanita di hadapannya itu benar-benar asik dan sedikit humoris, sehingga membuatnya sedikit melupakan kesedihannya. Sudah semakin malam sepertinya. Aku harus pulang kak, sebelum bis terakhir. Padahal aku masih betah loh ngobrol bersamamu. Maaf ya kak, tapi sepertinya saat ini aku sedang tidak fit. Iya sih, kau terlihat pucat, apalagi kau tak makan apapun selain chicken katsu ini. Kinar tersenyum. Wanita itu pun menyeruput minumannya yang benar-benar sudah tinggal sedikit, sehingga menimbulkan suara seluruh dari sedotannya itu. Setelah dia pun memanggil pelayan untuk menanyakan bilnya. Hingga tak lama pelayan datang dan menyerahkan struknya. Wanita itu membaca sejenak, lalu menoleh ke sebelah kiri, memutar ke belakang, lalu beralih ke sebelah kanan. Ya ampun, panik. Dia mulai menoleh ke bawah. Astaga. Masih kelimpungan mencari sesuatu. Kak, mencari apa? Tasku. Tas? Kinar baru menyadari sedari tadi wanita itu tidak membawa tas, selain seneli yang ia gantung di lengannya. Astaga. Berpikir keras, sehingga pikirannya sampai pada dirinya yang masih di ruang praktek. Tengah membedahi tasnya lalu membawa sejenak tas itu ke toilet. Menggantungkan tas itu di handle kamar mandi. Dan dia sendiri masuk ke toilet itu. Namun setelah menyelesaikan urusannya, ia malah melenggang begitu saja, meninggalkan tasnya yang masih di handle pintu toilet sembari bersiul. Pucat pasti seketika wajah wanita itu. Ya Tuhan. Ia pun melirik ke arah pelayan yang masih berdiri sebelah kiri dan memberi kode pada Kinar. Jika dia hendak membisikkan sesuatu padanya, Kinar mencondongkan tubuhnya. Hei, apa kau pelari cepat? Lumayan sih kak, jikalau dalam keadaan genting. Seperti saat ada obral atau sembako gratis, aku pasti akan berlari paling cepat agar dapat antrian paling depan. Bagus, berarti kita bisa pakai plan A. Maksudnya, langkah 1000, lari dari sini. Hah? Kinar menjerit seketika, yang saat itu dibungkam olehnya. Kedua gadis itu menoleh ke belakang tempat di mana pelayan itu masih berdiri tegap di sana. Tertawa garing keduanya pada pelayan itu. Hei kak, maksudnya bagaimana? Masa kita kabur sih? Bisik Kinar yang merasa dilibatkan dalam suatu kejahatan. Oh bagaimana lagi? Aku tidak membawa uang. Tapi itu kejahatan namanya. Makanya banyak lagi dia. Aduh, wanita ini ya. Atau plan B, bagaimana? Apalagi itu plan B? Wanita itu pun mengangkat sedikit kedua tangannya, menunjuk kuku-kukunya yang indah. Aku baru saja melakukan manicure. Kinar semakin tidak mengerti maksudnya. Tapi tidak apa. Kalau kau tidak ingin kabur, kita jual jasa cuci piring saja. Kinar menghela nafas berasa dongkol.
konyol dan aneh melihat wanita ajaib di hadapannya. Bisa kau lihat struknya berapa? Memang kau bersedia membayarnya? Aku ada uang sih, coba kau lihat. Wanita itu pun menyerahkannya dan diterima oleh Kinar yang langsung membukanya. Sontak saja saat itu juga bola mata Kinar terbuka lebar. Dan tidak hanya itu, dagunya pun turun terjatuh. Nah kan, kau terkejut, menekan dagu Kinar agar menutup mulutnya. Apa ini tidak salah? Apaan ini? Harga segini cuma daging tipis yang hanya nyempil di gigi. Kinar shock saat membaca harga yang harus dia bayar. Iya, itu memang harga normal. Gila, aku cuma ada uang 300.000 kak. Bagaimana ini? Aku hanya ada cash 100.000 di saku jas dokterku. Hai kakak ini. Maaf, apa masa berunding kalian sudah selesai? Ucap pelayan tersebut yang sudah mulai pegal berdiri lama. Tunggu sebentar ya mbak, nanti kami panggil lagi. Maaf, tapi makanan kalian sudah habis. Kalian bisa melakukan pembayaran sekarang juga. Ucap pelayan itu yang mulai merasa curiga akan sesuatu. Kinara yang mulai frustasi pun mengingat sesuatu. Tunggu dulu. Ia pun meraih tasnya dan mengeluarkan kartu yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Apa pakai ini bisa? Menyerahkan kartu tersebut. Sang pelayan plus dokter di hadapannya itu langsung menjatuhkan dagunya. Nani? Wanita itu berteriak tidak percaya. Gadis yang berpenampilan sederhana memiliki kartu kredit tanpa limit. Yang bahkan di Indonesia sendiri paling hanya 1-2 orang yang punya. Itu pun keluarga Dewantara. Bisa tidak? Tanyanya polos. Bisa nona. Pelayan itu gemetar saat meraih kartu itu. Sementara bola mata milik wanita di hadapan Kinar hanya mengikuti pergerakan kartu itu. Hingga berpindah tangan. Dan mulut yang masih terbuka lebar. Kinar pun menutup mulut wanita itu sembari terkekeh. Meraih tangan Kinar dan menggenggamnya. Hei, jelaskan padaku. Bagaimana bisa kau punya kartu seperti itu? Kau anak sultan. Kinar menggeleng polos. Kau tidak mencuri itu kan? Astaga, itu tidak mungkin lah kak. Lalu bagaimana bisa kau memiliki black card itu? Namanya black card ya? Aku pikir ATM apa? Soalnya aku belum pernah melihat itu sebelumnya. Astaga. Katakan padaku itu dari mana, Dik? Itu diberikan oleh suamiku. Suami? Sultan mana yang menjadi suamimu? Hanya supir taksi online kok. Ia menampar pipinya sendiri, sehingga membuat Kinar terkejut. Aku pasti sedang berada dalam sebuah acara reality show. Mana kamera tersembunyinya? Pasti kau anak sultan yang menyamar ingin memberiku uang. Wanita itu menoleh ke kiri dan kanan, depan dan belakang. Intinya ke semua penjuru, mencari sebuah kamera tersembunyi. Hei kak, kau ini sedang apa sih? Menggoyangkan tangan wanita itu yang masih saja sibuk mencari kamera tersembunyi. Dan Kinar pun hanya tertawa melihat ekspresi lucu wanita di hadapannya. Setelah masalah pembayaran selesai, keduanya berjalan bersama menyusuri trotoar, sembari bergandengan tangan dan mengayun-ayunkannya. Wah, aku tidak menyangka loh kau ini adalah anak orang kaya. Aku sudah bilang aku bukan anak orang kaya kak. Terserah apa katamu adik. Yang pasti kita tidak jadi cuci piring. Kinara pun hanya geleng-geleng kepala. Oh iya, siapa namamu sih? Aku belum tahu namamu loh. Aku Kinara. Utu-utu, imutnya nama itu seperti dirimu yang kecil, mungil ini. Kalau kakak sendiri? Wanita itu pun menghentikan langkahnya, lalu mengusap tangannya ke baju terlebih dulu. Setelahnya mengulurkan tangan. Aku Dayu. Kinar tersenyum, lalu menjabat tangan itu. Senang bisa kenal Kak Dayu. Aku pun. Sekarang kita temenan ya. Oh, langsung berteman nih. Iya dong, adik manis. Oh, sudah semakin malam. Bagaimana jika kita bertukar nomor telepon agar mudah bertemu lagi?
Boleh. Kinara mengeluarkan ponselnya. Buset, itu ponsel harganya bisa mencapai ratusan juta lebih. Beneran anak sultan dia. Ayo kak, catat nomor kakak. Iya. Duh, mulusnya. Meraih ponsel itu dan mengetik nomor teleponnya. Lalu menghubungi nomor itu. Nomormu sudah masuk ke ponselku. Kinar pun tersenyum. Ya sudah, aku pulang dulu ya Kak Dayu. Sebentar. Ia mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. Ini untukmu adik manis. Menyerahkan permen lollipop baru. Tidak usah Kak. Itu tanda pertemanan Kinar. Jadi terima saja. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mengusap-usap kepala Kinar. Akhirnya sampai di situ mereka pun memutuskan pulang menggunakan taksi biru yang akan mengantar mereka pulang ke rumah masing-masing. Pertemuan yang sangat menyenangkan bagi Kinar. Setidaknya hari ini jauh lebih baik. Moodnya pun sedikit cerah, tidak seperti di waktu sebelumnya. Itulah yang membuatnya merasa beruntung karena bisa bertemu wanita seperti Dayu. Di malam yang sama, Sekretaris Ivan baru saja mendapatkan laporan tentang penggunaan kartu kredit yang dipegang Kinar. Pria itu lantas menghampiri tuannya, mengetuknya lebih dulu pintu kamar itu. Sementara yang di dalam terkesiap, ia pun berseru membiarkan Ivan untuk masuk. Selamat malam tuan, maaf saya mengganggu malam Anda. Jawabnya menatap ke arah jendela. Saat ini Ivan benar-benar merasa tidak tega melihat tuan yang bekerja sepenuh hati di luar. Menebar senyum terbaik pada semua orang. Namun saat urusannya selesai, ia pasti akan menyendiri dan murung seperti ini. Apa kau hanya ingin diam saja? Tidak tuan, ada yang ingin saya sampaikan. Leon pun diam saja menunggu apa yang ingin ia sampaikan. Paling juga soal kerjaan, begitu pikirnya. Menghela nafas sejenak, lalu mulai mengeluarkan suara. Ini soal... Ada apa dengannya? Tidak terjadi apapun tuan. Saya hanya ingin menyampaikan jika Nona Kinara baru saja melakukan transaksi di salah satu restoran Jepang menggunakan kartu kredit dari Anda tuan. Restoran Jepang? Akhirnya kau menggunakan itu sayang. Iya benar, dan sepertinya dengan seseorang. Seseorang? Siapa? Entahlah, saya belum memastikan. Tapi saya akan mencari tahu itu tuan. Tidak usah, aku percaya padanya. Kembali menghempaskan Bokomi ke sofa, lalu menatap ke dinding. Entah sudah seperti apa rasa rindu yang ia rasakan. Leon benar-benar ingin kembali ke rumah Kinara dan tidur sembari memeluk tubuh mungilnya itu. Walau kamar itu sedikit panas dan pengap, namun bersama Kinar ia tidak merasakan itu. Yang ada hanyalah kenyamanan dan kenyamanan saja. Aku sangat ingin menelponnya saat ini, Ivan. Sementara Ivan hanya diam saja. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena baik telepon milik Leon atau miliknya, semua disadap oleh Sekretaris Zulfi. Aku merindukan suaranya. Aku ingin memberinya kabar. Aku ingin mengatakan padanya namun tidak bisa. Karena Sekretaris Zulfi benar-benar memantau ketat kita. Leon mulai menitikkan air mata. Ivan menunduk. Ia pun mendekat 2 langkah ke hadapan Leonard. Lalu bersimpuh di depannya. Tolong perintahkan saya apapun Tuan. Saya rela jika jabatan saya lepas. Asal Anda bahagia. Jika perlu, saya akan membawa Nona Kinara kemari. Leon menoleh, sembari mengusap air matanya. Dia pun beranjak mendekati Ivan lalu menepuk-nepuk pundak. Istirahatlah, tidak perlu melakukan apapun. Leon melangkah lagi menuju ranjangnya. Perlahan Ivan beranjak. Tuan, saya mengerti sekali perasaan Anda. Saya tidak ingin nasib Anda seperti saya. Tolong perintahkan apapun. Saya akan lakukan itu, Tuan. Saya mohon. Sudut mata Ivan mulai menggena. Leon menghentikan langkahnya. Ia menoleh sedikit. Ambil soda dan temani aku minum, Ivan. Tanpa bertanya lagi, ia pun langsung membungkuk dan berjalan keluar kamar. Guna mengambil soda sesuai permintaan tuannya. Di sofa sudut ruangan kamar milik Leonard, keduanya duduk berhadapan. Ivan menuangkan cola ke gelas Leon dengan sopan. Aku ingin kita bicara selayaknya teman, atau antara kakak dan adik. Apa kau bisa menuruti itu? Iya, Tuan.
Ivan tersenyum tipis. Leon meraih gelas itu dan menggoyangkannya. Seharusnya kita minum wine ya. Bersama